Iya, Jadwal iya. tuh hektik banget. Ya karena kan aku sorry banget agak jalannya aja tadi agak tertati-tati kan. Abis 10K dulu, abis 10K dulu. 10K dulu, lari banget anaknya ya. Selari itu, Selari bentar. itu. Aduh, aku nggak bisa kencang-kencang ya. Heart rate aku lagi merah soalnya. Jadi aku kalem dulu untuk awal, untuk menit awal agak kalem. Ya. Nanti kita cooling down dulu, lagi ya. merah soalnya nih. Main pedal 2 jam, mikirin outfitnya 2 hari 2 loh. hari Dari hari Jumat tuh udah, Lululemon beli kali ya gitu. Bando alo gua mana Nah, nih? benar. Gue pakai alo, lu Bandung kan jatuhnya. Americano adalah minuman yang lagi viral. Lagi viral. Americano, simpanan Yas. Itu dia. Tapi waktu itu gue pernah dengar dulu di satu podcast tuh bilang kayak gue kayak sampai tuh bakal stand up terus deh gitu. Oh iyalah, Itu benar. masih on the track atau berubah tuh? Iya. Si cita-cita itu tuh. Podcast mana tuh biar diedit. Hai, gua Sastra S. Hari ini gua mau ngobrol-ngobrol sama Jakarta Journey. Ya biasalah keliling-keliling Jakarta. Sesuai nama gua Sastra S, S-nya strolling around. Ini gua lagi nungguin mobilnya. Halo. Halo. Gila, Itu dia, Sasa dia. Silalahi guys. Itu dia. Udah live ya? Halo. Udah live Iya. Apa kabar, Mas Sastra? Sehat banget. Ya. Iya. Pakai dulu sih. Boleh dong. Kita aman. Boy William lagi Bukan, nganggur. bukan. Oh, belum. Bukan beda nih. Beda. Gila, Tapi gua akuin apa? skill drive lu lebih tinggi dari Boy William harusnya. Karena- Soalnya kan lu di jalanan bener. Asli sih, Iya, jujur sih. gokil. Agak ribet ya jalan Jakarta tuh kan. Jadi kita nggak main tol tuh nggak. Benar. Dia main Tapi emang kota. hebatnya Mashable kan? Mashable. Ini ngeblok jalanan sehari katanya kan demi Oh ini ya, nggak ada mobil ya? Iya. Nggak sih. Kita natural aja ya, Emang benar. skillnya itu perlu dilatih banget. Itu gitu. dia. Gila, thank you loh. Iya Sasa dong. Silalahi sudah main di Jakarta Journey, mau jalan-jalan sama kita. Akhirnya lengkap sudah nomaden. Itu dia jujur. Kenapa yang terakhir harus Sasa Silalahi gitu? Susah banget guys. Iya. Jadwal tuh hektik banget. Ya karena kan aku sorry banget agak jalannya aja tadi agak tertati-tati kan. Abis 10K dulu, abis 10K dulu. 10K dulu. Lari banget anaknya ya. Selari itu, Selari bentar. itu. Aduh, aku nggak bisa kencang-kencang ya. Heart rate aku lagi merah soalnya. Jadi aku kalem dulu untuk awal, untuk menit awal agak kalem. Ya. Nanti kita Cooling down dulu, dulu lagi ya. merah soalnya nih. Aku sih tadi ngarepnya ya aku pikir jalan kaki. Oh gitu. Aku kan ngincer 10.000 step tiap hari. Healthy banget ya. Sehealthy itu. Healthy banget. Sepatu aja kemana-mana sepatu running kan. Mohon maaf nih. Padahal kita naik mobil. Naik mobil. Nggak Dan apa-apa. jujur info aja Dis. Gue sekarang karena anak larinya itu membikin gue simple. Karena? Jadi kayak ya gue nggak pakai pouch lagi, nggak pakai sling bag lagi. Oh, kemana-mana. gitu. Karena semuanya gue taruh di ada running bell kan. Running belt, jadi guys. jadi ditaruh di sini. Bukan main. Udah jadi habit. Udah jadi lari pun tetap pakai. Lari kondangan. Nggak lari pun Podcast tetap pakai. Gila, keren banget nggak sih. semua bisa hidup sehat sih. Maksudnya ya aku sedikit ya, kalau bisa menginfluence lah teman-teman yang inilah gitu. Info aja. Info Bukan aja. menggurui tapi info aja. Just sharing aja, Ya, just sharing aja. Gila, seru banget sih. Tapi yang tadi gue bilang, akhirnya kan nomaden udah lengkap semua ya? nih, lengkap semua Yoi. nih. Pertama tadi ada waktu itu ada Zarang Putih. Pertama Apos. Oja ya. Pertama Oja Kedua dulu, Apos. Bang Apos, Yes. baru Sasa. Itu Yoi. sekalian gimana sih ceritain nomaden dong kalau boleh cerita? Oke, cerita awal terbentuknya. Betul. Oke, intinya cerita ini bermula saat hanya aku dan tante yang ada enggak. Waktu itu angin sepoi-sepoi enggak. Ini banget ya. Waktu itu intinya kita itu awalnya ngonten kan. Awalnya ngonten. Ketemunya gimana deh itu bertiga? Ketemunya di ini kita di komunitas. Oh, komunitas. Stand Jujur up. pertama ketemu gua ketemu dulu sama Apos. Apos dulu. Di komunitas lah, kita duluan masuk stand up gitu. Itu Kita berarti stand up mana? Komunitas. kalau Apos stand up Jakpus, aku stand up Jaksel. Oke. Cuman deketan tuh, jadi Iya. latih Sering kita ketemu sering lah. ketemu. Oke. Kayak gue sering ke Jakpus atau Apos sebaliknya, udah. Terus
masuklah Oja hitungannya anak baru di anak baru komunitas. ya. Terus pas pandemi ngonten. Pas pandemi ngonten. Jadi kita ngonten TikTok bareng-bareng. Terus sampai akhirnya kita itu udah sibuk masing-masing karena kayak misalnya kayak kita dulu selalu ada waktu tuh buat ngonten bareng. Misalnya hari Rabu ngonten bareng gitu-gitu. Terus udah makin sibuk ya udah jadi kayak udah nggak nemu lagi. Udah nggak nemu. Jadi udah masing-masing aja. Udah masing-masing. Jadi kayak lagi yuk ngumpul Jumat ngonten. Ada yang balas, sorry, lagi visit di PRJ nih, gitu kan. Iya. Bener, lagi sibuk-sibuk semuanya. Tapi tuh sebenarnya apa si konten nomaden tuh memang base-nya di TikTok aja atau emang kayak ada YouTube-nya gitu maksudnya awalnya? Nah, itu awalnya kita itu dia terbentuk nomaden karena kita kemana-mana bertiga, terus kontennya bertiga mulu di TikTok di ini gitu-gitu. Akhirnya kita mutusin kayak karena sibuk-sibuk tadi masing-masing kayak kayaknya kita harus ini deh bikin satu IP yang bisa bikin kita ketemu terus. Sekali seminggu minimal, jadi ada tanggung jawab gitu. Iya, kalau kemarin kan platform sendiri-sendiri jadi kayak jatuhnya kayak sibuk nih. Misalnya kayak gue bisa ngonten di rumah gue sendiri, semua jadi mikir gitu kan. Kalau udah ada IP ini, udah mau nggak mau ketemu di satu tempat, nomaden. Nah, awalnya nomaden itu ya juga kita pengennya kayak ya nomaden berpindah-pindah. Jadi kayak nggak ada studio, nggak ada apa. Jadi kayak bukan ke konsep sih, lebih ke miskin ya. Jadi kita nggak mau modal bayar studio. Nah, jadi kita sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Jadi nomaden itu kan artinya nongkrong main independen. Asoy. Kenapa independen? Karena karena kita pribadi misalnya Oja di MLI, walaupun udah enggak, gue di Vindes, Apos sama Bata Effendi waktu itu. Jadi kita secara personal tuh terikat satu manajemen, tapi pas di nomaden kita independen gitu. Luar biasa. Tapi setelah mereka pada menikah, Oke. kayak merasa sibuknya beda lagi nih gitu gak? Nah, kayak prioritasnya berubah gitu gak sih? Oke. Justru mereka yang sering jadi ngajak ketemu kayak Sas, gue bosen di rumah nih gitu kan. Udah gue bilang apa, jangan cepet-cepet gitu. Enggak. Jadi mereka kayak ngajak ngobrol enggak. Jadi ini sih paling kalau Oja masih sama sih, Oja sama banget. Apos kadang yang ini karena dia Apos istrinya lagi hamil nih. Iya. Nah, jadi dia kadang misalnya kelar kita syuting jam 7, jadi dia langsung balik, jam 8 langsung balik. Nah, sementara Oja ya sampai jam 12 masih sama tuh, masih kayak lajang lah dia. Masih kayak lajang. Masih sanskuy ya? Masih kuy banget dia. Iya. Berarti kalau secara jadwal kalian tuh ngontennya seminggu sekali berarti? Benar, seminggu untuk pasti ketemu. Benar, untuk kita banking si nomaden ini gitu. Nah, kalau konten lu sendiri? Gimana tuh jadwalnya? Pas setiap hari? Karena beberapa kali ya gue ada beberapa bintang tamu Jakarta Journey itu kayak ngomongin konten tuh kayak mereka sangat impress banget sama Sasa Silalahi gitu loh. Karena sangat etos kerja sangat tinggi ya dalam konten gitu, kayak sangat cepat sekali gitu merespon terhadap semua hal yang terjadi gitu loh maksudnya. Itu dia. Gimana sih kuncinya seorang sastra itu konten gitu loh? Ini balik lagi throwback ke orang tua saya. Membuat nama saya Sastra S, ternyata S-nya adalah sehari satu konten. Jadi gila, itu ternyata sama orang tua. Bener. Tapi emang jadi gue dulunya tadi kantoran. Gue kantoran, jadi kayak untungnya bos gue baik waktu itu. Ada namanya Krisman. Nah, dia ngasih tahu kayak Sas, lu harus decide nih, lu nggak bisa naik di dua-duanya kalau di dua kaki. Maksudnya ngantor sama konten? Iya, dia baik kan. Kalau bos yang lain kan mungkin kayak nggak boleh, harus kerja. Lu jangan konten lu, ini lu gitu. Terus dia mikir kayak, baik juga nih dia nih. Terus akhirnya
tetap gue jalanin sambil gue takar-takar nih. Oh ternyata 3 bulan ini konten gue udah oke nih, maksudnya dari segi view-nya, dari segi penghasilannya segala macam, kayak oh bisa nih tabungan gue nabung sampai gue mikir kayak oh setahun nih gue bisa nih tanpa ada pemasukan dan apa, jadi gue struggle di konten gitu. Jadi walaupun ini amit-amit gagal waktu itu ya, gue tinggal balik ngantor lagi, cari tempat lain atau balik lagi ke hubungin bos gue itu. Tapi waktu ngantor itu divisi lo social media? Enggak. Divisi gue business development namanya. Oh, jauh gitu, ya? Jauh. Tapi itu dia yang bikin gue jadi kayak jadi gue kan struggle nih. Jadi kayak oh gue udah lumayan tuh, gaji gue 2 digit tuh di kantor kemarin kayak lumayan lah. Nah gue nggak boleh gara-gara ngonten jadi kayak santai gitu, kayak ngonten kan orang mikirnya kayak ya udah tidur siang, bangun siang apa jadi gue tetapkan etos kerja gue yang di kantor corporate ke yang sekarang. Makanya gue kalau sehari nggak ngepost itu gue nganggap bolos gitu. Iya kayak anjing, gue kalau 2 kali berarti bisa SP nih, gue SP 1 gitu. Jadi gue kayak bosnya diri sendiri kayak jadi ada penyesalan gitu tuh. Nggak apa-apa misalnya lu uploadnya sore atau malam, ya nggak apa-apa, yang penting hari itu lu harus upload. Gitu. Jadi itu sehari upload tuh seminimal atau misalnya bisa lebih dari itu? Bisa lebih kadang, bisa lebih ya. Kalau misalnya lagi bahas yang hype atau yang lagi rame apa, atau yang kadang kan ada ini kan, misalnya ada konten pilar gua emang udah jarang nge-post, tapi tiba-tiba ada yang rame yang ibaratnya lu kalau besok iya, misalnya contoh misalnya kayak MU kemarin kalah lawan Malaysia, lawan All Star Asia itu di Malaysia. Kalau gua uploadnya tuh besokannya atau lusanya udah nggak hype gitu. Jadi emang gua harus uploadnya pada saat itu juga. Nah, berarti lu sambil misalnya konten lu nonton bola nih, kan lu ngomenin itu ya. Ya gue nggak spesifik bolanya lah, kayak ngomenin bola itu hasilnya. Either menang atau kalah lu udah nyiapin berarti. Itu dia, bener. Menang atau kalah, sama gue untuk nobar tuh persiapan gue agak banyak. Seperti mic, baju wasit. Bayangin. Jadi gue waktu itu jadi gue bisa naker-naker nih kayak oh nanti kalau misalnya ada yang masalah di wasitnya gue bisa angle sebagai wasit. Serius? Lu siapin semuanya? Serius, tanya Oja. Jadi Oja itu pernah kaget sama gue kayak jadi sastra itu anjing, dia udah print abis keluar dia bang, terus ngeluarin baju wasit. Anjir. Bikin konten kan gue sama tim gue satu kan untuk ngevideoin kan. Jadi kayak gue soalnya ini wasitnya inilah kemarin agak-agak jadi gue angle-nya kayak anjing nih wasitnya wasit yang dibayar gitu. Jadi itu ini gue sama ya nobar gue kadang banyakan nunduknya. Karena nulis di notes, jadi kayak ini angle yang bisa dibahas nih, dia tadi kayak gini gitu. Berarti emang udah nyiapin banget tuh segala kemungkinannya kalau misalkan lagi bola. Iya benar, lagi sama yang lagi karen gitu. Nah berarti itu sistemnya banking juga ya. Jadi maksudnya kalau misalkan lagi ada satu selain bola gitu, ada lagi satu isu gitu. Kalau emang buatnya banyak angle-nya. Benar. Ada yang banking juga, misalnya yang banking itu yang gue sama Oja tuh camping tuh di Bandung. Waktu itu Liga Champion, Madrid lawan Dortmund kan. Nah, gue tahu nih pas hari H kan dia mainnya tengah malam tuh, otomatis gue paginya itu udah di Bandung, bukan di tempat gue, bukan di studio konten gue gitu kan. Udah, jadi sebelum berangkat, kita berangkat tuh ingat banget gue siang, jam 1. Nah gue paginya konten dulu, jadi gue bikin yang POV Madridnya menang, Madridnya kalah, gitu, wasitnya gimana, imbang. Nah udah, nanti tinggal hasilnya gue tonton yang gue post itu gitu. Tapi kenapa sih lu bisa se-passion itu gitu? Kadang kan orang kadang ya mager aja gitu dengan
proses yang ribet ini, yang lo harus nyiapin ini itu segala macam, terus lo harus prepare segala angle buat idenya. Kadang orang yang biasa tuh kayak kalau bikin konten kan satu konten itu kayak musingin banget segala macam. Karena lo bisa se-passion itu gitu loh maksudnya. Jadi ini balik lagi orang tua gue. Orang tua gue itu melarang gue tidur siang. Karena lu bukan bayi kata dia. Bapak gue Timothy Ronald. Lu gak boleh tidur siang, lu kan bayi. Iya, lu kan bayi. Iya, kenapa passion itu dia adalah gue happy-nya mudah-mudahan ini sampai terus ya. Jadi itu stress release gue dis. Oh ya? Jadi gue happy aja gitu konten. Ya jadi kayak happy apa ya gimana ya kayak ini sorry banget nih gue misalnya bangun pagi buka TikTok notifnya nggak 99 plus gue bad mood jujur itu. Jadi gue harus biar mood gue terus ini gue harus ngonten biar gue mendapatkan endorfin itu. Dan gitu. notifikasi itu. Kalau nggak rame gimana? Apa? Lu ngonten nih terus nggak rame udah posting gitu nggak rame take down? Nggak, jadi gini teman-teman. Ini gue kan nggak boleh take down ya? Iya. Gue paling anti sama orang yang kayak aduh kok misalnya bikin konten gak rame apa segala macam, maksud gue lu cupu banget ya walaupun sejam lalu gue arsip tadi satu gue arsip agak udah 3 jam masih 10.000 jujur gue arsip tadi arsip aja deh arsip ya soalnya arsip cuman kan enaknya TikTok ini jadi kadang konten kita yang 2 bulan lalu juga bisa FYP lagi tuh. Jadi misalnya makanya itu kita bikin konten yang relate yang relate sama yang apa ya ibaratnya timeless lah. Yang timeless. Iya. Jadi konten gue juga ada yang timeless. Jadi kayak gue kemarin bahas apa namanya sarkasin orang ke pakai Salomon. Itu jangan ke Curug, pakai Salomon ke coffee shop itu rame gitu. Jadi timeless dia. Oh, timeless. Emang sengaja kayak gitu ya. Emang sengaja. Jadi biar kontennya juga kegulung terus. Terus. Oke. Nah, berarti kan sekarang lu juga ramenya atau banyaknya adalah konten soal perjakselaan skena Jaksel. Itu awal mulai gimana tuh? Awal mulanya ya. Jadi awal mulanya itu adalah waktu itu gue lagi liburan ke Bali ya kan, liburan ke Bali. Terus gue balik ke Jakarta, balik ke Jaksel. Terus ada teman gue satu orang ya kayak kemarin ke Bali ke pantai mana aja? Oh gue dekat-dekat hotel aja. Aduh. Kurang banget lagi. Lu minimal Uluwatu tuh ada gunung payung tuh bagus tuh. Ada Thomas Beach tuh. Nah, jadi kayak dia kayak menggurui gue kayak si paling Bali nih orang gitu-gitu. Nah, setelah gue mikir-mikir kayaknya di setiap circle ada deh orang yang begitu. Ya enggak sih? Kayak menggurui itu ya. Iya, kayak seolah-olah kayak pengen si paling lah kayak misalnya. Si paling. Lu beli sepatu itu di mana? Oh, mendingan di sini. Dia lebih ini. Lu harusnya just tip, dia lebih murah gitu-gitu kayak. Iya kayak orang gua waktu itu ke ini cerita yang Bali ya. Orang waktu itu gua ke Bali karena inian kantor, masa gua bisa ke Uluwatu yuk, nggak bisa lah gila. Gitu. Jadi dari situ lo terinspirasi kayak wah ini banyak nih kayak yang bakal relate nih. Bener, makanya gua bikin si paling Bali itu adalah gua nyarkasin temen gua yang si paling ini kayak lu tuh kalau ke Bali tuh harus ke Bali Buzi, harus ke ini, harus ke Potato Head. Bukan Potato Head, Pohe gitu-gitu lah, gitu-gitu kayak. Nah itu tuh. Ibaratnya kan dari situ tuh makanya konten gue banyak relate sama anak-anak Jaksel karena gue nyarkasin itu. Misalnya kayak zaman sekarang nih, misalnya lu ke Bali nih. Gue bisa komentarin lo kayak foto di gigi susunya mana? Itu dia. Belum ke Bali tuh namanya. Nah, bener. Kayak gitu baru gue ya bahas-bahas yang tren-tren, bahas skena-skena. Terus gue nyarkasin orang yang kayak awalnya itu yang pakai kaos band, sebutin 3 lagunya. Itu gue nyarkasin orang yang kayak ada loh orang yang begitu yang kayak ini ada. Ingat banget gue waktu itu ada bocil SMP pakai baju band, terus dia udah abang-abang kayak emang nih bocil tahu lagu band ini kayak dalam hati gue iyalah. Ya udah sih. Dia mau suka artworknya terserah lah atau dia dikasih hadiah kan dari pamannya apa segala macem gitu. Iya benar-benar. Tapi itu yang rame akhirnya. Itu yang rame gitu. Itu setelah berapa kali trial tuh kayak gue mau nyoba trial Oke.
Nggak lama sih gue, cuman untungnya 6 lah. 6 apa? 6 bulan. Jujur 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan gue, wah semua tren gue coba. Semua tren gue coba. Udah coba semua tuh. Dari yang pakai sound kan biasanya orang. Ibaratnya kalau sekarang Velocity itu pasti gue Velocity. Nah, untungnya sekarang karena DNA konten gue udah ada, jadi gue nggak perlu ngikutin yang Velocity apa segala macam. Nah, dulu gue ikutin semua biar kayak gimana ya cara, gimana cara dapat FYP ini, penasaran gitu. Kayak orang dulu kan joget-joget yang kayak feeling good lah kasut gitu-gitu. Iya. Gitu. Ada masanya pada masa itu ya. Ada masanya semuanya diikutin. Tapi sekarang akhirnya udah kebentuk lah itu. Tapi lu kalau misalkan perjaksel-jakselan lu juga ngikutin nggak? Maksudnya dalam in real life-nya gitu, kayak lu pedal nggak? Lu kayak beneran apalah lari gitu mungkin segala macam gitu. Oke. Nah, gua punya temen untungnya. Nah, jadi kan itu gua nyarkasin teman-teman gua sebenarnya. Nah, kayak gua bahas lari kan, paling lari. Nah, itu maksudnya ada kaos namanya Satisfy itu yang kayak bolong-bolong. Yang bolong-bolong gitu. Iya, kayak abis dimakan rayap muda tuh. Kayak itu harganya 2,6 juta dis. Nah, jujur. itu gua beli satu sepatu ya tuh jujur. Nah, itu teman dekat gue sendiri yang punya, yang make. Terus gue ngobrol sama dia, riset nenek. Akhirnya gue parodiin, gue punya baju polos, terus gue robek-robek atau pakai obat nyamuk itu tau nggak, yang bakar gue ituin. Terus, nah itu gue untungnya punya teman-teman gitu, jadi gue bisa sekalian riset langsung. Dan bener. Dan gue emang nongkrong kan, jadi kan mereka suka misalnya di coffee shop gitu, misalnya mereka di Ombe. Atau misalnya titik poinnya biasanya anak lari di Sport Hub di yang Plaza Senayan gitu-gitu. Jadi gue sekalian riset, sekalian apa. Cuman akhirnya sekarang gue terjun beneran. Beneran? Lari beneran gue jadinya. Beneran. Itu karena temen apa emang lu pengen aja? Gemukan. Kayak harus olahraga ya. Emang butuh olahraga gue. Iya, gue ngerasa gemukan nih, gue kayak oh beneran harus olahraga. Sama gue tipikal yang kayak kadang nonton konser tuh kayak ngos-ngosan. Bukan. Misalnya festival nih, misalnya kayak orang kan festival panggung sini. Itu beanbag enak deh gitu. Kayak udahlah kita. Jadi kadang cuma lewat liatin orang lewat doang kayak anjing. Nonton King Nasar gila gitu, nonton Pak SBY lagi nyanyi gitu kan, percayalah padaku, kan enak gitu. Jujur pakai Vespa ini Pak, pakai Vespa waktu itu. Jadi itu dia, gue ngerasa kayak anjing ini endurance gue udah mulai berkurang nih gitu. Kenapa akhirnya lari tapi olahraga? Kamu memilih untuk lari? Kenapa lari? Anjir, kayak kenapa Bandung? Asik. Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Kenapa Bandung? Kenapa lari? Karena ya itu gue yang itu gue bilang, gue dengkul gue agak suka manja gitu kan. Kayak duduk, stamina gue juga berkurang. Nah, jadi sebelum lari gue udah jalan-jalan dulu. Cuman gue emang gak posting. Jadi gue yang katanya emang lebih bagus jalan dulu kan. Kalau orang-orang yang masih agak gemuk badannya itu jalan dulu. Karena kalau enggak dengkul lu bermasalah. Iya, sakit. Udah, kenapa lari? Karena ya itu gue lari satu untuk ngurangin berat badan. Sama biar bisa tetap makan enak. Maksudnya makan gak harus yang nasi diganti kol rebus gitu-gitu kan. Iya, jadi tetap bisa makan yang lu pengen, tapi lari karena kan lu ngebuang kan, buang kalori ntar lu masukin lagi gitu. Kenapa lari? Sama gue ngelihat lari ya tetap ini nongkrongnya itu loh. Iya. Oh, after larinya terus jadi kayak kita punya relasi lagi, orang baru lagi gitu. Lebih ke networkingnya. Networking. Karena sekarang olahraga tuh harus gitu ya, harus networking ya. Networking. Karena kan dulu networking di Kerikil Coffee Shop. Yoi. Okay. Sekarang networking di Ring Road GBK. Ring Road GBK. Geli banget. Itu dia. Jadi kayak
sekarang kan tahunnya sportstainment. Sportstainment. Sport and entertainment. Digabung. Emang udah masanya ya. Iya. Tapi bagus loh, maksudnya sekarang orang tuh entertainnya atau networkingnya itu ya sambil sehat gitu. Iya benar banget. Kayak emang udah shifting mungkin ya. Jadi kayak orang udah olahraga semua. Oh jelas. Udah banyak sekarang olahraga gitu kan. Jelas. Udah sekarang FOMO yang sehat lah sekarang. FOMO yang sehat. Iya. Kayak gue dulu mungkin gue jam 3 pagi atau jam 4 pagi masih di klub malam. Nah, sekarang udah gue siap-siap untuk ke klub lari. Sorry. Udah switch lah gue ya. gaya hidupnya. Udah pagi-pagi minum protein shake dulu. Bener. Makan pisang. Makan di oat ya kan, makan oat sama madu amfoang ada tuh bagus tuh dari timur Papua, bener. Iya, terus udah berubah, udah sekarang udah the best banget lah. Emang tahunnya. Terus banyak yang bilang kayak kayak lu tadi ngomong padel kan. Ada yang bilang padel mah olahraga gampang. Ya elah, jaga lisan Anda ya. Maksud gua, lo pikir gampang nentuin warna grip mereka sama lipstick? Maksud gua tolong lah. Iya. Lo pikir gampang nyari atas sama bawah? Yes. Main pedal 2 jam, mikirin outfitnya 2 hari loh. Dari hari Jumat tuh udah Lululemon beli kali ya gitu. Bandung alo gue mana? Nah, bener. Gue pakai alo, lu alo Bandung kan jatuhnya, bener. Iya, bener. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kalau tujuannya untuk sehat ya. Untuk sehat. Ya, dan gue happy-nya itu dia. Gue ketemu, jadi di circle lari gue atau di circle ini, jadi ketemu sama orang-orang yang 45, 50. Akhirnya dia ada yang bilang kayak, aduh, gue nyesel nih baru melek sekarang. Nah untungnya kita yang maksudnya udah duluan tuh, apalagi Gen Z sekarang tuh happy. Iya. Gue kalau jadi Gen Z sekarang happy sih. Maksudnya anjir dulu gue ngabisin waktu di warnet, anjing lu sekarang iya lagi. Bangun pagi lu klub lari, padel, kayak sehat banget. Jadi kan nanti untuk lu masa tua tuh pondasi lu udah ada otot, udah ada apa gitu. Oke, berarti balik lagi kalau ke soal konten tuh lu tipe yang kalau dalam tongkrongan itu yang observan gitu ya, yang kayak memperhatikan ya. Yes. Jadi tipe yang observan gitu atau yang kayak ngebanyolnya atau yang ngelucunya gitu maksudnya? Oke. Biasanya. Kalau di tongkrongan atau? Iya, di tongkrongan. Oh, di tongkrongan gua dua-duanya. Oh, dua-duanya. Gua pasti observasi. Oh, okay. Nah, jadi gua di tongkrongan itu ngelucu. Sama observasi sekalian. Misalnya apalagi gue di tongkrongan yang bukan anak stand up tuh. Misalnya di tongkrongan orang umum nih. Misalnya kayak ya kita ketemu anak lari aja atau misalnya anak kopi aja kayak udah ya kan mereka tuh ini banget kan, nol banget tentang komedi. Udah gue ngelucu aja tuh, ngelucu. Mereka ketawa. Kadang anjing ini lucu ternyata, gue catet atau gue ingat, jadi itu gue jadiin materi stand up gue. Materi stand up juga, oke. Gue jadiin konten gue gitu. Oke, jadi menurut lo sebenarnya kalau konten itu harus dicari, apakah bisa apa aja jadi konten menurut lo? Oke, bisa dicari atau apa aja bisa konten. Kayak harus dicari gitu, kayak gue bikin konten harus soal ini gitu, atau kayak tiba-tiba lo ada apa lo jadiin konten gitu, kayak bisa apa aja atau emang harus spesifik, harus. Kalau gue sekarang udah spesifik. Oh, lo spesifik. Iya, kalau sekarang mungkin kalau untuk teman gue ada juga yang nanya kan, gue mau konten gimana ya secara itu udah random dulu aja gitu, jadi lo akan nemuin niche lo sendiri. Nah kayak gue yang awal-awal tadi kan semua gue coba, jadi apa aja gue kontenin tuh. Iya, misalnya ada berita rame ini atau apa, ngomongin nyokap, ngomongin apa gitu. Nah, cuman kalau sekarang gue udah spesifik, jadi kayak contohnya kayak misalnya ya gue udah bahas yang tentang culture-an inilah, skena ini, jadi tetap lagi bener. Jadi enaknya ya udah gue bahas skena. Nah sekarang skenanya lagi lari, ya udah gue bahas lari. Kayak kemarin skenanya lagi band-bandan, kopi-kopian. Turunannya gitu ya. Bener. Ya contoh kayak Apos tuh kan udah niche kan dia bahas. Iya benar. Bahas yang gitu, pungli gitu. Iya, gila sih Bapak konten Indonesia nih emang satu ya. Itu dia. Nah, kita biar lebih enak kali ya ngobrol-ngobrol nih, kita
ke kafe aja. Kita boleh. lanjutin ngobrolnya biar lebih enak, lebih nyampe gitu kalau kita Oke. Kita lanjut di kafe sambil ngopi-ngopi. Aduh, iya lagi. Kan? Tapi jangan ngopi deh, Dis. Kenapa? Suka kumat ini asam lambung gua. Oh, asam lambung. Iya. Nanti tenang. mual-mual malah nggak jadi ngobrol. Tapi tenang. Soalnya gue dulu juga gitu. Gue cukup asam lambung suka gampang naik gitu kan. Tapi gue minum ini nih, Proma Herbal. Jadi sebelum ngopi, gue biasa minum ini Proma Herbal. Jadi bisa lambung gue itu jadi terlindungi gitu. Serius? Benar. Baru denger gue, kok bisa ya? Bisa, soalnya si Proma Herbal ini punya 8 kandungan herbal. Jadi pastinya bisa melindungi lambung dari iritasi kopi. Jadi intinya ngopi no worry. Ngopi jadi no worry. Itu dia. I try ya. Gue coba ya. Gimana, nanti gue coba juga pasti Oke. Coba ya. Gitu. Jadi lu kalau mau nongkrong, mau ngopi, minum itu dulu, coy. Nice dream. Nice dream banget. Gila, anget ya di perut ya. Langsung anget ya? Iya. Nggak pahit kayak obat. Iya. Ada rasa manis dan madunya. Asik. Rasa manis madu ya. Iya. Manis madu ya kan. Jadi pasti aman, terus enak juga buat diminum gitu kan, praktis juga kan, tinggal dibawa kemana-mana juga. Nanti pas di cafe gue juga minum Proma Herbalnya gitu. Jadi yang penting Proma Herbal dulu, ngopi jadi no worry. Itu dia. Ini cocok banget nih buat anak Jaksel ya kan. Ini kasta tertinggi yang harus ada di tas anak Jaksel adalah Proma Herbal. Karena buat apa lu ngopi americano segala macam kalau lu asam lambung, itu jujur kurang enak. Jadi nongkrong jadi nggak enak gitu ya. Yoi, bener. Jadi udah mau sampai nih, bentar lagi. Oke. Gue sengaja ngajak lo sini kan, gue ngundang Sastra S. Yes. S-nya SCBD. Itu dia. Kayak harus cari tempat yang SCBD gitu kan, Sastra S gitu. This is my habitat, jujur. This is my habitat. Kita mau ke habitat. Beneran. Kita mau ke habitat. Shit. Beneran ya? namanya habitat tuh ya. Kita ke habitat. Bener. Tapi sebelum kesana, kita akan ada transisi dulu nih. Karena lo anaknya sangat lari banget sekarang. Yoi. Lo ada nggak kepengen kayak dream maraton lo tuh mau kemana gitu? Dream maraton? Paling culture lah maraton. Wah, ini paling dream lo apa? Ini menarik banget ini. Jujur belum pernah gue bahas di podcast Deddy Corbuzier nih. Karena emang belum diundang. Tapi gue dream gue maraton. Lari gitu. Oke. Gue main di Tokyo lagi. Iya. Kita wujudin. Di sini bisa kemana aja nih mobilnya. Serius lo? Jadi kita akan lari di maraton ya. Untuk menuju ke habitat. Benar. Ada Naruto-nya satu ya? Naruto-nya. Ya? Boleh ya? Boleh. Gila, capek banget kita habis maraton tadi. Kacau nih, Bre. Capek banget. Personal best gue sih tadi. Gue lumayan. Pace-nya lumayan loh tadi. Parah. Udah pro banget, pelari handal. Kacau. Cuman pace gue yang paling kencang itu bukan pace 4, bukan pace 4. Tapi pace period. Ngebut dong. Ngebut banget. Kita udah sampai di habitat, teman-teman. Yes, my habitat. My habitat. Karena kita mau ngopi, gue harus minum ini dulu. Yoi. Biar nggak asam lambung. Yoi dong. Ya, coba kita minum dulu ya. Tadi lu udah minum sih di mobil. Tadi gue udah minum, makanya gue udah siap menenggak americano. Yoi. Nice dream ya? Nice dream, Cing. Itu dia. Nice dream. Oke, berarti sekarang udah bisa nyikat. Udah bisa nyikat. Lu main di Kopi Susu Gula Aren? Kopi Susu Gula Aren. Kurang viral. Oh, americano. Americano adalah minuman yang lagi viral. Lagi viral. Americano, simpanan Yas. Itu dia, Itu dia, Cing. Itu dia, Americano. Iya. Aduh, simpanan gue ya. Americano, simpanan ya. Yo, minum makanan juga BNC lah, iya, tahu. Nih, sikat nih, Cing. Iya. Apa? Gue jadi humble gitu loh. Kenapa? Ternyata tahu isi going. Jadi gue agak humble. Ini keren nih. Keren ya? Gila ya? Enak kita Cing ya? Banget. Abis lari lapar dia. Gila. Tapi tadi lu udah carbo loading. Oh, carbo loading. Namanya carbo loading. Bukan nyemil
Bukan nyemil. Milno, Parbola Dinges. Ya. Dinges. Jangan sekali-sekali lu ngajak teman jogging yuk, jangan. Jangan, tapi isi run. Itu ngomongnya. Bukan jogging dong, isi run. Iya. Belajar banyak nih gua. Itu dia. Itu dia. Tadi lu gue udah 1 SKS soal perkontenan. Oh jelas. Mobil ya, benar. Dengan Bapak Konten Indonesia. Ya. Tapi yang gue pesan tadi, lu cerita soal karir lo tadi. Oke. Kan lo bilang tadi sempat kerja kantoran tuh berapa lama berarti? Abis lulus? Sorry maaf. Tim kamu Genjet kan? Iya. Kok nggak vape malah di mana-mana Genjet ininya vape. Iya. Dia malah inhaler. So, aku ke distrik orangnya gampang kayak. Oh no. Gue kirain vape apa nih yang kok ternyata jompo jujur jompo begadang kayaknya tadi malam. Di notis kurang kalungnya aja harusnya. Iya, kirain di sini kok ke hidung. Ternyata inhaler Thailand ada tuh yang 2 itunya. Ternyata ya. Iya. Genjet zaman sekarang. Jetnya kan jompo. Oh, jompo. Anjing cepet banget ya dia mikirnya ya. Karena promah dong. Jadi bikin gua iya, jadi fresh lagi gitu kan. Banyak herbalnya. Cocok untuk sama pelari kan, promah P-nya pelari nih. Jadi promah P-nya pelari. Jadi biar orang nggak DNF namanya. Benar. Apa tuh DNF? Do not finish. Finish. Jadi orang tuh udah capek latihan masa nggak finish? Itu jangan sampai DNF, minumnya promah. Harus promah dulu ya. Karena pelari itu jangan kebanyakan di water station. Karena? Water station kan buang air lama, itu nanti COT-nya nggak dapet. Aduh, COT apa tuh bang? Cut off time. Cut off time. Siap. Jadi kalau kita dilewatin cut off time, ya lu finish tapi sorry nggak dapat medali. Oh gitu. Nggak bisa ada digigit gitu. Yes. Masa nggak bikin caption running is my therapy? Padahal baru sekali tuh. Baru sekali. Padahal baru pertama kali ya. Nebus fotonya juga itu nego ke WA fotografernya. Bang boleh ini nggak kurangin harganya gitu. Boleh nego lagi nggak bang? Soalnya ada nomor WA fotografernya tuh. Bang 75 deh. Cepet soalnya cepet. Kadang ada cepet 50 cing. Ada yang cepet 50. Tergantung udah di Viscocam apa enggak. Udah diedit apa enggak? Iya. Kalau masih raw banget 50 lah ya. Raw main di 50. Padahal kalau ada goyang dikit itu masih. Bener. Ada cepet 25. Cepet 25 tuh bonus jedak jeduk. Udah diedit sama dia. Bener. Gila, mereka lari banget sih. Kacau. Tadi gue nanya nih, lu kan sama cerita soal karir lu katanya pernah kerja kantoran tuh berapa lama setelah lulus? Ada kali 4 tahunan kali ya. 4 tahunan. Itu pas udah ketemu sama stand up dulu apa? Oke, sambilan. Oh, itu sambilan. Iya. Inilah sebelumnya 8. Jadi 9 tuh di ya. Jadi gue kerja tuh kayak fuck lah, ini bukan dunia gue lagi gitu. Gue bukan orang yang harus di depan Lenovo ThinkPad tiap gitu ya. hari gitu. Kalau MacBook Air oke deh gue. Harus MacBook Air ya. Harus MacBook Air. Kalau Lenovo ThinkPad kurang ya itu ya? Kurang. Nah gue waktu itu tuh jadi kayak gue bukan orang kantoran yang inilah. Akhirnya gue cari stress release gue ke open mic. Yoi. Oh itu berarti barengan mulainya. Lu open mic tuh enggak lah, kantor dulu. Oh kantor dulu. Lah itu lu dikenalin sama siapa tuh? Dunia per stand upan? Dunia per stand up? Ini kok lu kenal kok. Dev Cepel namanya. Jadi Oh dia aja. Wah. Terlalu Hollywood. Enggak. Oh, gitu ya. Dikenalin dari TV, Metro TV. Okay. Jadi Metro TV dulu ada stand up Metro namanya. Yoi. Jadi nonton lah kita biasa ya. Oke. Awal lu nonton dulu terus kayak wah, ini gue banget nih bener. Ibaratnya kayak lu pasti punya mimpi kan. Apa yang lu tonton tuh jadi mimpi lu gitu kan. Jadi misalnya kayak gue dulu nonton Kick Andy, gue pengen jadi presenter yang ini segala macem. Nah, yang gue heran ini nanti nih, yang suka nonton gue nih, jangan sampai mimpi jadi gue gitu. Tolong ibu-ibu anaknya dijaga. Siapa tahu, mama aku pengen jadi. Iya, aku mau jadi skena gitu. Jangan skena jangan. Udah, mending. Tapi ada duitnya dong. Oh jelas. Nah, akhirnya lu memutuskan untuk
gue mau fokus konten aja, nggak yang ninggalin kerjaan itu gimana? Fokus konten aja dan ninggalin kerjaan. Desain. Oh iya, karena itu yang gue bilang. Jadi endorse udah masuk nih, terus gaji juga ada kan, jadi duit gue double. Terus gue tabung, jadi kayak gue mikirin kayak, oh dengan tabungan ini gue bisa hidup setahun tanpa gajian. Jadi kayak tabungan cukup, karena kan emang gue sebulan bisa hidup dengan 500.000 kan. Jadi lu tau lah tabungan gue berapa. Berarti cuma 6 juta. Cuman 500.000. Jakarta. Ya. Jakarta. Kan ada cat silver di kamar gue, jadi kalau agak pagi lu bisa nemuin gue di mana. Gitu ya. Bener. Cuman kalau merah gitu ya. Cuman kalau waktu itu kita podcast agak bau thinner. Jadi untung udah enggak gue. Anjing ada cat silver. Iya, jadi itu gue selalu bilang sama teman-teman, lu harus tahu takaran kayak lu jangan kan orang passion. Resign tuh. 3 bulan baru mulai konten mengharapkan endorsean masuk, gila kali lu. Nah, pas dia udah nggak berhasil, putus asa. Ngelamar lagi ke kantor lagi. Udah tahu di indis ekonomi susah kan? Iya. Berarti lu waktu itu udah berhasil tuh, abis resign terus fokus konten tuh udah berhasil seterusnya sampai sekarang. Udah, bener. Berarti hitungannya pas ya. Hitungannya pas dan emang rezekinya gitu sih. Ada quotes bilang jika kamu serius melakukan satu hal, kamu akan di endorse Skintific gitu. Ini serius. Lupa itu siapa yang bilang, tapi Skintific anjing. jadi gue berpacu sama itu. Gitu. Gary V yang bilang kalau nggak salah. Jadi gara-gara gue fokus di bayangin yang tadinya ngantor kan 9 to 5, tiba-tiba anjing nggak ada ngapa-ngapain, udah akhirnya nggak mau konten terus, terus rame gitu. Akhirnya itu, tapi dengan etos kerja lo yang tadi kayak gitu sih, emang menjanjikan lah ya. Maksudnya kan lo tadi bilang sehari harus konten. Sehari harus konten. Bangun siang kayak ngerasa burn out gitu. Pokoknya patokan gue kalau nggak konten itu bolos kerja. Dia. Harus konten. Terus stand up-nya nyambil juga. Nyambil. Nah, lu seberapa besar porsi lo untuk fokus stand up sama konten tuh apa gimana? Bagiannya. Kalau sekarang jadi 70-30. Oke, 70 konten. Konten, karena otak ini gua untuk bikin materi jadi jatuhnya lebih ke konten sekarang. Iya kan? Karena tiap hari kan. Nah, kalau stand up jadinya kayak kadang-kadang juga kan gitu. Dan lebih sering gua dapatnya stand up tuh panggilan timnas. Misalnya dari stand up Indo itu baru. Cuman gak untuk kemungkinan juga, gue masih suka ngambil job stand up juga. Masih juga. Iya. Tapi enaknya di depan-depan yang inilah Gen Z, millennials, karena masih masuk jokesnya masuk gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya di bapak-bapak kan gak enak kan. Maksudnya kayak kasihat lengkos nggak enak, kurang ini untuk anak muda ngasih tahu gitu kan. Jahe merah tuh bagus pak, kurang enak. Kalau gue bilang Adidas FOSL nggak relate. Apa itu? Kan? Bener. Mereka ngertinya sendal rematik mah. Yang ada ini. Yang bener. Yang kayak ini kan anak Gen Z, Kerikil Coffee Shop. Kalau pensiunan BCA tau kan lo yang tempat jogging itu. Beda tuh. Iya. Oh gitu. Tapi pernah ini kan buat kayak stand up show, special show terus. Oke, itu akan. Belum sekarang. Gue belum ini nyiapin mental dulu sama mental kayak soalnya itu kan sendiri tuh. Iya. Nah, gue sekarang lebih suka kayak membuka teman kayak opener Oja, opener Bang Coki gitu-gitu. Karena itu kayak ya udah gue happy. Gue cuman 10 sampai 15 menit. Nah, dia sejam kan, minimal sejam tuh untuk profesionalnya untuk bikin special show itu. Jadi gue nyiapin mental dulu lah. Tapi itu bakal, karena itu adalah kayak kalau di musisi itu album lah ibaratnya. Kita sebagai stand up comedian tuh harus punya special show menurut gue. Soalnya tapi waktu itu gue pernah dengar dulu di satu podcast tuh bilang kayak gue kayak sampai tuh bakal stand up terus deh gitu. Oh iyalah, benar. Itu masih on the track atau berubah tuh? Iya. Si cita-cita itu tuh. Podcast mana tuh biar diedit.
Biar diedit. Tolong kan bisa dipotong dong itu. Suruh take down aja. Dikutip aja. Iya. Bakal sih, Dis. Karena maksudnya nggak harus di semua ini ya. Menurut gua stand up yang gua ini nggak mesti harus di misalnya tua nih, gua misalnya contoh. Di depan anak-anak gua, cucu-cucu gua tetap bisa ngelawak depan mereka gitu. Jadi kayak ya di lingkungan keluarga kan suka ada tuh. Ya. Apalagi yang lucunya lah ya. Iya, apalagi gua itu kan Batak kan. Jadi kayak suka ada tuh orang nyanyi dong. Nah, gua nggak bisa nyanyi kan. Iya. Gua adalah orang Batak yang 9 dari 10 orang Batak nggak bisa nyanyi. Nah, gua yang satunya tuh. Yang nggak bisanya tuh, yang 9-nya bisa tuh. Makanya gua di-kick sama Liodra. Liodra, Roni Parulian, di-kick gue dari grup itu. Lu bukan Batak lu. Iya, kan mereka punya ada BBB kan. Apa? Batak-Batak bernyanyi. Oh, jadi betul. Oh iya beneran ya. Iya ya. Kirain beneran aja. Nggak ada. Kalau beneran lucu juga. Nggak ada. Jadi gitu. gue nggak bisa gitu. Jadi gue pengen stand up tuh ibaratnya menjadi ya seenggaknya di sekitaran gue sama ya stand up itu kadang ngelatih ya enak banget lah itu karena ya gue suka diketawain kan. jadi enak tuh. Enak ya. Bener. Jadi mau sampai umur 50 misalnya. Apalagi misalnya amin nih, 50 udah financial freedom ya kan. Ya, jadi udah nggak mikirin stand up itu jadi penghasilan atau happy aja gitu kan. Kayak misalnya Pak Sastra udah umur 50 tuh kan. Mau stand up nggak? Oh. Oke mas, berapa gitu kan? Berapa menit? 30 menit. Aduh, bentar ya saya ini 20 juta. Ayo gitu. tetap. Ternyata tetap. Jadi tetap happy pengennya gitu. Tetap happy gitu. Tapi kalau sekarang lo berarti yang lo kerjain ada banyak nih, ada stand up masih, terus konten untuk pribadi ya, terus untuk yang konten panjangnya podcast juga banyak, host dan lain sebagainya. Betul. Yang paling lu ini yang mana? Yang paling lu passion gitu? Pakar kesehatan sekarang. Pakar kesehatan? Iya. Karena ya kan gue dari 2015 sudah ada hashtag no gluten kan kalau di ini gue. Jadi bukan menggurui. Makanya gue tuh ya selalu inilah nerapin ke adik-adikan kayak jangan skip leg day. Jangan skip leg day. Sekian ini apa teknik olahraga gym? Enggak, leg day aja ya. Full push gitu kan. Itu yang paling gue senang. Konten lah. Konten paling senang karena gue itu jadi enaknya konten tuh mungkin kayak host ya. Jadi kayak jadi riset, jadi punya ilmu baru terus. Gitu. Kayak gue awalnya kan gue nggak lari. Cuman yang namanya bikin konten nggak boleh asal-asalan kan. Contoh misalnya kayak gue sebelumnya konten gym juga, misalnya leg day. Misalnya contoh gue nggak riset, bisa aja nanti di subtitle gue legnya lake gitu, danau kan tolol ya, maksudnya leg itu LEG gitu, bener. Soalnya ada teman gue waktu itu gue bilang respect kan, respect itu RACE pack kan, ini REST kok istirahat? Istirahat. Iya, maksud pentingnya riset itu, jadi belajar terus. Dan lu bebas nggak sih? Ini kan konten gue, sosmed gue, lu bisa ngapain aja gitu. Bener, itu dia. Jadi ibaratnya yang kayak lu bilang tadi, kita adalah bos di diri sendiri. Itu dia. Bos di kita sendiri. Benar. Yes. Tapi kalau dari konten lu kan udah banyak nih. Maksudnya lu kadang suka menyindir teman lu juga yang jaksel itu kan. Lu tadi bilang ini gue bikin konten buat bukan nyindir, kayak impersonate teman gue gitu loh, yang tadi soal Bali segala macam. Oh enggak, lebih ke mencemooh Oja. Takut gue salah ngomong. Gak usah dibilang jaksel, Oja Rangkuti. Nah, itu dia. Itu buat Oja Rangkuti. Tapi lu udah terbiasa gak sama komen-komen orang-orang yang gak suka gitu? Komen-komen. Oke. Jadi Mahatma Gandhi aja pernah ngomong gini nih, Des. Gila. Quotes Mahatma Gandhi, oke. Halo India, pernah pasti. Pernah dong pasti dia di India kan. Halo kata dia. Ya pasti pernah ngomong halo dong. Donald Trump pasti pernah halo. Iya. Obama doang yang nasi goreng. Nasi goreng, iya. Gandhi nggak sempet ya.
Nggak sempet. Apa tadi ngomong? Komen. Oh, komen ya. Head comment lah. Ya itu kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Asik. Sama banyak yang nggak ngerti kalau gue sarkas kan. Ada yang ngira beneran. Iya. Cuman masalahnya jokes ini nggak lucu lagi kalau dijelasin. Iya bener sih. Jadi nggak harus dijelasin setiap jokes bener. gitu kan. Misalnya gue ngomentari orang kayak, misalnya lu pakai kaos band, sebutkan 3 lagu band ini, gitu-gitu kayak nenek-nenek. Terus pas cut di ujungnya, nah itu tadi bercanda teman-teman. Jadi maksud gue itu sarkas, nggak mungkin dong. Iya. Jadi udah biasa aja. Udah biasa, itu emang inilah emang. Ya kadang gue balas juga, misalnya nggak balik lagi ke Facebook bu. Oh tapi lu masih suka balasin komen? Ada beberapa. Serius. Tapi yang gue senang sekarang, karena gue konten healthy, olahraga, bahas pilates, bahas pedal, jujur. Follower gue bertambah 80%-nya ibu-ibu trophy wife. Bayangin kayak, jadi mereka yang tau nggak lo, jam 11 udah di gudang-gudang, udah kelar yoga, lagi ngopi. Lagi ngopi, habis nganter anak. Bener, ya kan? lagi ke Ukimacha. Atau nggak Kurasu, gitu-gitu kayak. Yang pakai sapu hijau. Di mangkok besar. Iya, yang rasanya kayak lambung sapi itu. Kayak gemes gitu, maksud gua. Pop ice aja juga gitu, anjing warna. Ada yang blackcurrant lagi yang pop ice. Warnanya lebih ini hijau, ngejar hijaunya juga doang ini orang-orang baru. Lu termasuk, lu kan juga trophy wife lu, moms. Gua tapi nggak segitu ya lah. Oke. Nggak pilates gua. Iya. Ada apa trophy wife sama pilates ya? Iya, itu trophy wife, pilates, pedal gitu. Jadi saat ini bisa tinggal olahraganya, hebat loh tapi. Iya, benar. Olahraga keempat, gendong anak. Tapi diserahkan ke mbak kadang lebih sering. Cuma ngangkatnya anaknya doang. Iya. Malah mbaknya anaknya lebih bonding sama anaknya. Tapi waktu itu pernah juga kita ngonten sama Jarang Putih di YouTube kita kan. Okay. Terus dia ngebahas soal milenial lah pokoknya. Milenial. Terus nyinggung soal milenial yang belum nikah gitu. Oke. Wah, rame banget Pak komennya di YouTube kita. Gitu. Jadi kayak ya tapi udah biasa aja sih. Maksudnya kayak ya udah itu cuman Oke. Hujatan tuh. Hujatan kayak gitu. Tapi lu udah terbiasa berarti ya kayak gitu ya. Lu nggak yang terlalu masukin hati dan lain sebagainya. Nggak terlalu sih. Karena ya itu ibaratnya kayak tadi ada yang lewat. Jadi biar continuity. Ya udah sangat ini banget ya, peka banget ya. Gak usah di-cut tapi itu tadi. Biarin aja. Dia tiba-tiba gini sendiri. Udah kebiasaan nonton deh. Atau kadang gini, diginiin. Ulang? Ya, iya, biar mulainya dari situ. Bener. Iya, udah biasa ya. Jadi gue udah biasa. Apalagi Oja itu kan setelah itu ada Luna Maya gitu kan. Iya. Ya kita nggak bisa nyenangin semua orang lah. Benar. Balik lagi ke core-nya. Ibaratnya aja ya Yesus aja juga nggak disenangin semua orang, ya kan, itulah ibarat. Ya contoh. Dibandingin sama Yesus. Bakwan juga nggak semua suka bakwan. Iya. Duren nggak semua suka duren, gitu. Ada yang suka banget, ada yang anti banget, gitu. Ya, bagus banget, gila-gila. Apa yang disukain orang? Apa? Menurut lo apa? Ada nggak? Yang kayaknya semua orang suka. Apa ya? Apa nggak ada? Habitat menurut gua. Nice dream. Gila ya. Hebat. Gue diem aja dah, lo aja deh. Pokoknya ini hari ini tayang nih owner Habitat Lembab nih sini. Kebanyakan gue jilat. Anjing, gue dijilat sama Sastra. Dijilat mesable nih gue. Masa lembab. Iya, jadi kan seenggaknya orang Habitat punya banyak tempat, bisa tempat syuting Masable. Benar. Habitat the best pokoknya. Ini skena abis ya. Kekinian banget. Alam-alam. Gila. Sebenarnya ini Habitat tuh Habitat. Nah, bisa tuh pertimbangan tuh. Jadi kayak Habitat SCBD, Habitat Rawamangun, Habitat Sawangan. Iya, jadi bisa banyak cabang. Yes, benar. Iya. Gila dikasih. Tolong invoice-nya ke
DM gua ya. Habit bisa Habit ya. Kita nggak tau aja nih soalnya bisa kayak gitu. Itulah kerjaan gua sekalian copywriter juga gua. Copywriter juga ya. Nyambi apa aja bisa, coy. Bener. Gila. Lu enak nih wedang uhunya nih. Iya, bisa udah kayak di Prawiro Taman anjing di Jogja ya. Bener. Udah setnya ini forest. Iya. Tapi seorang Sasa Silalahi itu cita-citanya apa sih? Cita-cita besar lo tuh apa sih? Ini menarik banget nih, Cita-cita besar gua. Itu apa yang pengen dicapai gitu? Yang pengen dicapai. Gua pengen dicapai adalah apakah 1 juta followers? Enggak, apa? Atau apa? Gua mau menggagalkan proyek AI. Bayangin kalau AI itu berhasil, gua nggak podcast sama lu, Dis. Iya. Jadi disetirin robot gua. Jadi nggak seru kan? Iya, jadi kayak iya. Soalnya di Amerika udah terjadi kan, orang mesen Uber. Bener. Iya, disetirin sendiri. Udah ada ngikutin map doang. Anjing. Gila ya itu ya. Bener. Itu menggagalkan AI. Tapi lu merasa itu tantangan hari ini kah di dunia perkontenan dan digital? Oke. Itu menurut gua dua mata piscok ya. Jadi kayak pisau. Apa sih? Sorry. Pisau, Mas. Pisau. Satu lembek, satu muncrat ya satu. Harus pelan-pelan tuh makannya tuh. Itu meler. Dua mata pisau. Iya kan? Di lain sisi membantu banget. Contoh. Waktu itu gue ada pengen ngedit foto deh. Foto di salah satu tempat. Ya kita sebutlah tempat fotokopi yang mahal itulah. Ya kan? Terus gue ada jam malam nih, jam 10 malam. Terus, Mas ini dong di print ya. Terus, tapi boleh dieditin nggak Mas ininya? Cuman nggak ngapus doang, ada 2 kata hapus gitu. Terus kata dia, Mas ini udah jam 10, tukang editor kita baru ready lagi pagi karena dia work offload gitu-gitu kan. Terus kayak, tapi kalau mau ngeprint sekarang bisa, tapi kalau untuk diedit baru bisa besok pagi. Sementara gue butuh malam. Udah, gue pakai AI untuk tolong pakai prompt kan, tolong hilangin kata-kata ini. Jadi udah, Mas ini ya, udah kelar. Jadi ya gue tetap harus nyetak di sana, tapi untuk ngeditnya ini cepet gitu. Iya, nggak usah nunggu orang itu lagi. Iya, itu yang gue senengnya kayak, wah secanggih itu kan. Iya, benar-benar. Tapi satu sisi kalau kita lihat dari POV si mas-mas yang ngeditnya, itu kerjaan dia itu tuh. lagi kerjaan itu gue nih, bener. Gitu kan. Iya, nggak ada duit lagi nih bayar Canva. Bulan depan pakai yang gratisan lagi nih aku kata dia. Iya, gara-gara sastra nih. Jadi Canva Pro lagi. Bener. Iya sih. Ya jadi 2 mata pisau ya. Tapi 2 mata pisau menurut gua. Lo lebih tipe yang kayak gue kayaknya lebih ke enggak deh gitu sama AI ini, atau kayak ya dimanfaatkan aja gitu maksudnya. Dimanfaatkan aja. Pinter-pinter kita aja lah. Pinter-pinter kita kayak kadang gue juga ini suka ya misalnya googling tuh di Google. Nah kadang juga di AI juga ada informasi beda. Jadi gue bisa dapat referensinya beda. Iya. Kayak search engine sekarang kan udah bukan Google lagi ibaratnya kan. Udah ada TikTok. Lu bayangin gadget sekarang misalnya di Bali itu nggak ada tempat hits Bali nggak, TikTok nyarinya. Iya sih. Iya. Dia lihat kayak, oh ini Copenhagen, sensorium, ada gigi susu gitu. Jadi tuh gigi susu, persiapan gigi susu adalah leg day biar kalau ngantri nggak capek gitu kan. Fotonya harus ngantri. Harus ngantri. 1 jam. Jadi biar gitu. nggak pegel ya. Bener. Harus kuat kakinya lah. Iya, bener. Kadang ada juga sekarang gigi susu ini tempat penyewaan cupnya. Jadi gue gak usah ngantri beli. Jadi udah, ya oke, foto set gitu. Demi foto. Gila. Iya sih. Jadi kita harus pinter-pinter riset. Iya. Kalau nggak riset, misalnya orang mau ke Bali kayak ke Bali ngejar sunset, dia datang jam 8 malam, wow. Mohon maaf sih. Lebih ketolol ya? Lebih ketolol sih. Mau ngejar sunset jam 8 gitu kan. Iya, tapi sekarang hebat bisa. Kita bahkan bisa nulis kayak bikinkan itinerary gitu misalkan. Oh benar. Iya kan? Benar. Di AI kan? Iya. Sekarang banyak ibu-ibu dicintain sama suaminya gara-gara itu. Maksudnya? Kenapa? Resep makanan. Oh. Bikinin aku
Tom Yum, bikinin aku sapo tahu. Dibalas tuh, beli di Solaria aja anjing. Daripada ribet. Iya, lebih enak. Lebih enak. Jawabannya gitu ya. Lebih enak. Kayaknya juga tahu dia nggak kerasa. Juga tahu kayak udah lu mau kerja yang lain aja, nggak usah masak lo gitu, bener. Wah keren banget sekarang. Keren banget sih. Ini emang harus kita manfaatkan lah ya. Benar. Lu pakai AI buat apa biasanya? Gua kalau nyari tahu sesuatu, jadi Oke. misalnya ada sebuah kata baru atau apa yang gua nggak tahu, gua cari situ. Oke, Gitu. iya. Ya, emang buat search engine sih ya. Buat search sekarang engine ya. sekarang. Jadi oke lah, masih bisa membantu lah di Iya. hari-hari ini. Jangan kayak teman gua search engine-nya nyari jodoh ke OLX. Ketemunya Brio Second kan. Nggak Salah. nyambung, Nggak nyambung. tuh. Ya, Karena kita harus memanfaatkan teknologi ya kan. Benar, teknologi. Ya ibaratnya nyari pasangan sekarang bisa lewat dating Dating apps. apps. Kalau dulu kan harus di kampus, Iya, harus iya, jatuhin iya. bukunya dia dulu baru kayak Nggak kelihatan gitu kan. Nggak sorry, kelihatan. bisa minta akun Yahoo kamu. Akun Yahoo. Tua. Masih roket mal anjing. Iya. Iya lagi. Iya. Dulu kan iya harus sih. nongkrong, harus udah apa. Benar. Sekarang dating Sekarang app. dating app. Iya, Nggak benar. harus ketemu, udah ini deket, bisa Bener. pacaran. Walaupun gua nggak pernah lagi main dating app. Nah, kenapa? Ada Iya. pengalaman buruknya. Pengalaman buruk dikit. Apa? Iya, karena misalnya orang main dating app itu kan kayak hai gitu kan, misalnya ceweknya dulu yang Nyapa, ngechat kan ya. nyapa. Kalau gua nggak waktu itu kayak iya lagi. Jadi dia udah tahu gua. Jadi enggak gua nggak main Gue lagi. jadi cancel deh. Gue Iya, skip. Stop lagi. Bener Iya, oh gitu. Jadi udah serius lagi. Iya. Gitu. Apa nih cerita target-target tahun ini, Sastra? Itu obrolan di awal pada. Target-target tahun ini. Ya, apa yang mungkin upcoming project mungkin atau Oh, apa? upcoming project ini. Gua sama Nomaden Oke. akan udah jalan sih, video klipnya tinggal tayang nanti. Wih, jadi nyanyi sekarang nih. Kok tahu sih? Ah, ini dia nih, bener Iya. nyanyi. Oh, tadi ngomongnya kayak ada merdu-merdunya gitu. Ah, itu dia. Falsetto ya. Falsetto. Iya. Oh ya, udah ini, udah rekaman dan lain-lain. Udah rekaman. Oke. Mohon maaf kalau boleh tahu genrenya apa tuh ya? Kan satu ada drum. Kita R&B, cuman drummernya Gledek tuh. aduh ini gue belum boleh ngasih tahu, Oh, tapi nggak boleh. kita ya nggak apa-apa ya, ini boleh tayang apa enggak, tapi kita jadi personil cadangan Nona. Acting racing. Jadi kalau Baila Pila Cadangannya Nona. cadangannya Nona jujur Cing. Jadi belajar ini juga ya? Oh jelas Nari juga ya? Ari Tulang udah punya Oh, udah punya grup sama Bias Devano. Iya Bias Devano, bener. Oh gitu. Itu Cing, namanya ada Edi Goyang. Edi Goyang. Kita bikin grup musik dangdutan Ya. gitulah, Ya, kayak Koplo, Genjet Oh, gitu-gitu. oke. Namanya Edi Goyang. Jadi Oja Edi, gua Igoy, apa sih Ayang? Asoy Edi Goyang. Edi Itu Goyang. dia. Oh gitu. Udah ada video Udah klipnya. ada video klipnya. Mungkin minggu ini atau minggu depan tayang di MTV Ampuh. Jadi Masih ada tuh MTV Ampuh. Sarah Sean masih bondol tuh. Iya. Sampai sekarang sih. Tayang di YouTube nanti Tayang di Edi YouTube, oke. Goyang. Ya. Ya, Sinkronis Pesta Pora tunggu kami. Itu dulu deh, Itu itu dulu dulu deh. aja. Itu satu, sama gua pengen main film. Enggak, bukan main. Gua pengen ngerasain film 1 juta viewers. Viewers. Karena Ya. jujur main film udah 4. Tapi belum ada yang tayang. Tapi tahun ini nggak tayang ya? Kayaknya ada satu film Ada yang satu nggak ya? tayang. Soalnya oke. 4-4-nya baru ada, kayaknya satu ini yang bakal tayang gitu. Oke, tahun ini ya. Iya, kemarin gue satu main ya. film juga, ya itu namanya Pay Later sama Amanda Manopo sama Oke. Mas Lukman Sardi Oh, gitu. kelas sih, kelas. Iya. Tadinya Lukman Noah, cuman lagi project ini kan, mau comeback kan. Comeback, Jadi Lukman comeback. Sardi, Ya, Lukman Sardi, Sardi. iya. Itu film comeback, terus mau jalanin YouTube lah, YouTube gua. Oh, YouTube Karena pribadi ya? iya, YouTube pribadi gua soalnya sekarang itu cuman mirroring doang. Jadi kayak kontennya Ria Ricis gua upload. Iya. Jadi mirroring, jadi kata orang, "Bang, kok nggak organik?" Ya Allah.
Iya dong, dia yang konten Iya, sendiri. konten sendiri. Ya, aneh ya, sastra sila lain tapi main squishy. Mirroring konten dari orang konten IG sama TikTok ini konten Yulia Ricis. Sumpah janggal sih. Janggal. Agak janggal sih jujur. Agak janggal. Kenapa sih ya? Janggal jujur. Janggal sih, janggal. Jadi Itu. mau yang konten sendiri ya? Ya, pengen bikin. Apa podcast bukan? Apa? Nggak podcast sih, cuman Katanya kayak mau nyetir di mobil sambil ngobrol. enggak. Gua orangnya agak pengen beda gitu lagi, Dis. Apa? Jadi orang terlalu banyak podcast Oh, segala- lu nggak gua mau podcast? nggak mau, gue pengen ada kamera 1 sama 2 orang ngobrol udah gitu aja. Wah, itu biasa. Udah ada yang punya. Oh, Ini apa ya? Ini apa ya? nggak jadi deh. Ini apa ya, Ntar Mas, konsep ya? yang lain. Oh, itu udah biasa. Astagfirullahaladzim. Oh, itu biasa. Anjing lah. Gua kira gua kreatif, anjing lah. Iya, kirain yang pertama ya. Ya, itu cuma 1 yang punya. Udah ada. Oh, itu biasa. Udah biasa. Anjing. Gua kira gua Iya. kreatif selama ini. Iya. Iya, ini apa namanya? Kan? Gitu Iya, deh. iya. Konten ya, kita tunggulah konten panjang di YouTube-nya lah. Iya. Ya, semoga Seperti apa? nanti lu ada waktunya. Sama Mbak itu ada waktunya. Pengen nanya itunya merek apa? Inhalernya merek apa? Inhaler merek apa kan? Iya. Biar gua taruh di keranjang kuning. Jadi Itu tuh bisa kan, jujur. Bisa, keranjang kuning. Iya. Gila. Gitu. Aduh, gokil. BTW, kita sebelum closing nih, kita hmm. selalu punya satu pertanyaan yang Oke. kita selalu tanyakan ke Oke. bintang tamu Jakarta Journey. Yes. Udah ready belum nih? Ready to Ini use, ready to use emang gua. harus agak serius dikit. Iya. Kita ininya. Pertanyaannya adalah Cita-citanya udah cukup. udah cukup. Udah cukup. Oke. Cukup. Cita-cita. Oh, masih ada lagi. Ya itulah, gue pengen menjadi sineas. Wes, sineas. Ibaratnya semoga ada rezekinya di sana kan, karena udah syuting, terus pengen YouTube, sama ya punya Chihuahua 1 lah. Biar bisa ke Komopak kan. Biar ada ini ya. Biar konten main sore-sore. sama anjing-anjing lain Iya, gitu ya. bener. Cita-cita tuh. Cita-cita tuh. Jawa. Sama ini paling gue mau merebut saham Warkopolim kayak. Gue mau bikin Warkopolim di Sawangan. Biar deket sama Siro. Siro kan Citayam kan. Iya. Yang dekat bukan bapaknya tuh. tapi Iya, gue aja. Situ siapanya Shiro. Stadion Milan. Iya. Kok parenting? Iya, kok parenting. Iya. Siapa tuh? Mana. Tapi semoga Ria Ricis nggak marah ke gue. Kontennya gue mirroring ke YouTube. Organik tuh. Iya, organik. Iya, Ricis. Kocak banget aja. Udah gitu gue taruh watermark milik Sastra. Wah, bego. Sumpah ya. Sumpah nih orang Masa konten orang. mirroring. Gue kira mirroring kontennya dia ya di sosmed. Download di Snaptik aja nih. Gitulah, Iya. gitu. Tadi pertanyaan kita Ya. yang biasa kita tanyain ke semua bintang tamu Jakarta Oke. Journey. Kan kita suatu hari akan meninggal nih. Betul. Sebelum lu meninggal nanti lu pengen dikenang sebagai apa? Wah, iya. Ini menarik banget nih. Lu pernah mikirin nggak sih hal ini? Yang, ya, jawaban serius mungkin ya. Boleh. Jawaban serius, gue pengen dikenal sebagai orang di Indonesia yang bisa nyaingin Ian Kasela dalam kacamata hitam gitu. Itu karena udah bertahun-tahun mendominasi kan Ian Kasela Benar, kacamata benar, hitam benar. kayak harus ada yang baru nih gitu. Muncullah Sastra Silalahi. Itu gitu. sebenarnya. Itu Lu satu pengen dikenang sama kayak itu. jadi orang pas kalau beli kacamata itu mau deh karena Sastra Kayak make gitu. Iya. Jadi kalau orang Halloween nih, pakai kacamata hitam aja. Karena Benar. gua jadi Sastra nih. Iya, gitu. sama kayak gelang pakai gelang power balance ini Oh. gua juga pengen. Bukan, Mas. Bukan ini. Bukan. Oh, bukan ini. Bukan, ini tiket masuk, Oh, Mas. kirain saya Ya. trendsetter. Pengen ini sih, pengen jadi orang yang berbakti lah. Berbakti buat keluarga gua sendiri, buat teman-teman sekitar, orang yang menyenangkan lah. Menyenangkan. Orang taunya orang yang menyenangkan, orang yang banyak ya seenggaknya nggak ada merugikan orang lah. Ya, Misalnya kayak
gua nggak punya misalnya utang duit gitu-gitu ya. Kalau utang sin nggak apa-apa ya, maksudnya kadang kan gua continuity agak kurang ini kan. Jadi paling sutradara doang yang kenapa cukur rambut? Masih D4 kita goblok gitu. Jadi nggak kontinu. Bener. Terpaksa nyari orang lagi AI ya. AI masuk tuh AI. Iya. Gitu ya. Itu sih pengen menjadi orang yang positif lah, di teman-teman gua, di lingkungan gua, ya kalau bisa di seluruh Indonesia lah. Jadi seenggaknya gua itu bisa happy gitu. Jadi banyak orang yang happy dengan adanya gua atau orang yang udah kenal gua happy gitu. Intinya gitu sih, pengen jadi orang yang menyenangkan lah. Menyenangkan buat banyak orang. Yang buat banyak orang udah itu. Nggak mau cari musuh, nggak mau cari apa. Intinya itu aja sih. Gila. Sasa Silalahi. Terima kasih. Sudah bermain sama Jakarta Junior, saya jalan-jalan tadi ya. S-nya SCBD kan kita. S-nya SCBD, betul banget. Gitu. Jadi semoga sukses selalu apa yang ditargetkan, cita-citakan. Apa namanya, musiknya sukses, filmnya sukses, konten-kontennya sukses, ya kan? Semoga makin terkenal. Yes, semakin meroket. Iya kan, cuan-cuan itu ya. Cuan, benar. Sehat selalu yang penting. Sehat selalu. Kan udah jadi anak running sekarang. Jelas dong. Jelas. Thank you banget ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Gue juga mau say thank you untuk Habitat yang sudah provide tempatnya. Yes. Yang sangat kece ini dan juga Promo yang sudah support video hari ini. Yes. Terima kasih buat Jakarta Journey jujur nih. Gitu deh. Dia copywriting kita. Thank you, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.